Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang gampang-gampang susah. Tapi sebagai seorang dosen, saya selalu mencoba menyampaikan masalah yang pelik agar tetap dapat ditangkap oleh para mahasiswa gitu ya. Jadi sesuatu yang rumit saya buat sederhana supaya gampang dicerna. Oke? Oleh karena itu dalam pembahasan ini saya tidak akan memakai istilah-istilah atau terminologi-terminologi canggih tentang trading forex gitu ya. Karena kalau saya ucapkan juga Anda pusing gitu, Anda nggak bisa konsentrasi sama bahasan saya ini gitu ya. Jadi saya bahas inti masalahnya saja tanpa saya tambah bumbu-bumbu terminologi trading forex yang membingungkan Anda, terutama Anda yang tidak pernah melakukan trading forex. Yang saya mau bahas kali ini adalah fenomena robot trading yang sedang disoroti oleh Bapepti dan bahkan sudah diblokir banyak ya. Ada 249 lah yang diblokir oleh Bapepti websitenya, tetapi tetap robotnya itu masih bisa diperjualbelikan dan tetap berjalan. Oke, itu bukan urusan saya lah ya, itu urusan Bapepti bagaimana nanti dia menertibkan robot-robot trading yang dijual secara member get member. Karena Bapepti menyatakan bahwa produk-produk perdagangan bursa komoditi atau perdagangan berjangka komoditi maksud saya, itu tidak bisa diperjualbelikan secara member get member atau menggunakan mekanisme multi-level marketing. Multi-level marketing sendiri tidak salah karena ada multi-level marketing yang benar-benar menjual barang yang juga banyak dibutuhkan oleh orang banyak. Tetapi ada juga multi-level marketing yang ujung-ujungnya money game gitu ya. Nah, jadi yang dipakai oleh beberapa robot trading yang dijual itu menggunakan mekanisme member get member. Bahkan di video saya yang kemarin itu diindikasikan bahwa di balik itu semua adalah money game. Oke? Saya tidak mau membahas satu persatu robot A, robot B, robot C gitu ya. Itu saya nggak mau pusing seperti itu ya. Saya hanya bahas kepada Anda begini saja. Umpama saya mau membuat usaha, kan ada yang tantang saya. Udahlah Pak, jangan banyak bacot gitu ya. Coba bikin usaha yang bisa menguntungkan kami gitu ya. Oh bisa ya. Saya mau menguntungkan Anda yang join di awal tapi yang di belakang rugi, sangat bisa. Cuman itu bukan saya. Itulah permainan money game Ponzi yang memberikan keuntungan bagi Anda yang ikut di awal tetapi rugi di belakang hari atau rugi yang gabungnya di belakangan gitu. Oke? Saya masuk saja ya. Saya akan memberitahu Anda rahasia. Benar ini rahasia. Membuat robot trading forex dengan menggunakan metode money game Ponzi yang bisa bertahan 3 tahun bahkan lebih. Benar. Benar. Oke. Saya mulai saja ya. Tapi sebelum itu kita satukan bahasa dulu nih ya. Kita bicara basicnya dulu atau dasarnya. Money game Ponzi. Anda sering dengarkan bahasan saya singkatnya. Money game Ponzi adalah sebuah permainan, sebut saja demikian. Bisa berbasiskan nonton iklan, bisa berbasiskan beli produk, bisa berbasiskan pesanan fiktif, bisa berbasiskan sewa peralatan, oh banyak macam lah, ya. Tapi ujung-ujungnya money game Ponzi. Money game Ponzi itu memberi keuntungan kepada yang daftar di awal,
tapi memberikan kerugian kepada yang mendaftar terakhir. Ya, oke? Karena waktu di awal orang join dan dia rekrut orang di bawahnya, maka dia dibayar dari hasil rekrutmen orang-orang di bawahnya. Orang di bawahnya merekrut lagi, dibayar oleh orang-orang yang di bawahnya. Tetapi makin lama, percepatannya tidak seperti piramida gitu. Dia begini, lama-lama ciut gitu ya. Nah, ketika dia ciut, maka pada posisi situ orang-orang yang merekrut terakhir itu yang kesulitan merekrut member baru tidak bisa mendapatkan bayarannya. Ya, sehingga dia menderita kerugian, apalagi yang baru direkrut sehari, 2 hari, bubar. Kan banyak yang nangis-nangis gitu ya. Kira-kira begitu saja ya terminologi money game Ponzi. Nah, saya bisa membuat sebuah perusahaan yang ujung-ujungnya menawarkan robot trading forex dengan menggunakan money game Ponzi. Saya bisa mempertahankan perusahaan itu lebih dari 3 tahun. Saya bisa bikin training center, menara apa dari hasil itu supaya terlihat lebih legitimate, lebih sah gitu ya. Tuh, lebih dari 1 tahun, bahkan sudah 3-4 tahun, masih tetap ada gitu. Berarti ini benar, bukan money game Ponzi. Money game Ponzi kan biasanya cuma 3 bulan gitu ya. Oke, begini. Saya kasih tahu dulu ya. Trading forex beda dengan trading saham misalnya. Trading saham ya, itu bisa dikendalikan oleh orang yang punya modal besar. Misal, saya punya modal tak terhingga. Kalau kata orang, misalnya uang saya tidak ada serinya. Kemudian, ada sebuah saham yang jelek gitu ya, saham XYZ gitu ya. Dengan harga sekarang Rp100 misalnya. Yang mana orang tidak mau beli. Kemudian, saya kerahkan tim saya bekerja dengan beberapa broker saham gitu ya. Ya, tapi tidak cerita-cerita. Kamu beli sana, kamu beli sini, seakan-akan pada satu hari terjadi pergerakan pembelian saham XYZ secara masif. Orang-orang akan bingung kan, wih, kok saham ini ada naik gitu ya. Sehingga itu akan memacu orang untuk ikutan beli. Ikutan beli, dari 100 naik 110, naik, ya begitulah, 120, teruslah, sampai pada satu hari itu bisa naik sampai 2 kali lipat misalnya sebelum disuspend gitu lah ya. Ini cerita gampangnya aja. Karena orang trennya pada beli semua, saya kan sempat beli di 100, 110 gitu ya. Kan harganya meningkat tuh ya. Nah, begitu mencapai titik yang paling tinggi, saya instruksikan anak buah saya. Jual, tapi jualnya pelan-pelan, satu-satu. Nah, jadi saya punya kesempatan menjual saham yang pada pagi saya beli 100 di 300. Yang saya beli 110 juga di 300. Tapi nanti ketika saya jual-jual, orang pada bingung kan? Pada ikut jual, turun. Nah, ada tekniknya lah. Sehingga saya tetap bisa menghasilkan keuntungan dengan menggoreng saham namanya. Singkat ya. Oke. Tetapi tidak demikian di pasar forex. Pasar forex tidak bisa digoreng. Oke? Yang bisa menentukan pasar forex itu naik turun itu bukan gorengan. Yang misalnya menyebabkan mata uang Amerika itu bisa melemah terhadap yuannya China, itu biasanya karena misalnya dulu statement-statementnya Donald Trump yang mau menyerang Cina dan segala macam, itu yang bisa menciptakan gejolak mata uang di antara dua negara ini, yaitu antara US dollar sama yuan Cina misalnya. Jadi tidak ada orang dengan kehebatan apapun menggoreng harga forex. Jadi tidak bisa forex itu digoreng. Ya, itu ilmu dasarnya. Karena natur dari forex itu tidak bisa digoreng, itu semuanya haruslah bukan diperlakukan sih, saya mesti katakan setiap trader yang melakukan trading di masing-masing forex, yang tadi dengan contoh saham, tidak bisa melakukan goreng-gorengan itu, sehingga dia benar-benar harus menggunakan pengetahuan, skill gitu ya. Ujung-ujungnya dia mengandalkan berita dan lain-lain. Atau ada juga trading yang tidak mengandalkan technical analysis atau berita,
Ada tekniknya lagi, tapi kita nggak usah ngomong detail deh ya. Nah, dengan demikian, sejarah mencatat, tidak mungkin setiap orang main trading forex bisa mencatatkan keuntungan rata-rata 1% sehari, atau karena trading itu sebulan kira-kira 20 hari, atau dengan kata lain 20% sebulan, atau dengan kata lain 120% setahun. Tidak pernah ada. Oke? Seorang yang hebat sekali yang namanya Jim Simon. Ya, Jim Simon ini legendaris ya. Jim Simon ini singkatnya seorang ilmuwan matematika. Ya. Nah, dengan kehebatan ilmu matematik yang dia punyai ya, nama aslinya James Henry Simons ya. Dia bisa menggunakan ya persamaan matematik, pakai rumus-rumus lah gitu lah ya, biar udahlah nggak usah bertele-tele ya. Dia mendirikan Renaissance Technology ya. Singkat cerita, dengan ilmu matematik, dia memperkerjakan sejumlah programmer dan lain-lain. Dia membuat sistem tradingnya dia, gitu aja deh ya. Keuntungannya per tahun antara 60 sampai 70%. Ini orang terhebat. Jadi trader forex terhebat di dunia, Jim Simon, itu mampu mencetak keuntungan 60% sampai 70%. Ya. Dia yang paling hebat dengan menggunakan matematiknya dia dan segala macam deh, ya. Pertanyaan saya, kalau di dunia selama ini, ya, di abad-abad terakhir ini, yang paling top adalah Jim Simon, sehingga dia bisa menciptakan suatu mekanisme atau sistem atau apa saja namanya yang memungkinkan dia profit 60-70%. Artinya, tidak ada orang lagi yang bisa membuat suatu mekanisme atau sistem yang melebihi kehebatan Jim Simon. Ya. Nah, kalau ada sistem di pasaran yang bisa menawarkan sebulan 20%, atau sebulan 30%, kita bilang sebulan 20% dah ya. Artinya setahun kan 120%. Pertanyaannya, dia bikin aplikasi robot menggunakan knowledge atau pengetahuan atau ilmu dari mana? Karena sekarang ini, di abad ini, yang tertinggi itu Jim Simon, yang bisa mencetak keuntungan 60-70%. Jadi kalau ada orang mau membuat robot trading yang hebat, canggih, yang bisa menghasilkan, nggak usah banyak-banyak deh, 100% saja. Ngalahin Jim Simon yang cuma 60-70%. Belum ada. Karena untuk membuat sebuah robot, kan itu ujung-ujungnya sebuah software ya, yang harus diprogram. Ada algoritmanya. Mau pakai yang namanya artificial intelligence atau apapun, itu harus ada dasar ilmunya. Kalaupun ilmu Jim Simon dipasang atau dipakai sebagai basis dari robot forex ini, ya maksimum 60-70. Nggak mungkin lebih dari segitu. Nah, kalau ada orang yang bisa mengklaim, bisa menghasilkan penghasilan 100% lebih setahun, dia pakai ilmu siapa? Orang Indonesia. Saya bukan merendahkan orang Indonesia ya. Orang Indonesia nggak ada yang ngalahin Jim Simon. Siapa? Saingan Jim Simon, siapa namanya? Kok nggak pernah kedengeran begitu ya? Udahlah Bapak nggak usah tahu, pokoknya kami bisa bikin begitu. Udah. Kalau ngomong sama anak kecil, sama tukang jual kopi pinggir jalan, tukang jual gorengan, boleh Anda ngomong gitu. Tapi kalau Anda bicara sama saya mau tanya, siapa pencipta aplikasi yang bisa membuat robot trading forex yang penghasilannya lebih dari 100% per tahun? Kita ngomong 20% per bulan aja dah. Kalau 20% per bulan, setahun kan 240%. Anda untung 10% aja sudah 120%. Apalagi kalau sebulan bisa 20%. 240%. Doesn't make sense, coy. Siapa yang ciptakan robot forex itu? Nah, Pak, tapi saya sudah ikut trading, Pak. 2 tahun, Pak. Bahkan saya hampir 3 tahun ya, Pak. Bener kok, segitu ratusan persen. Saya kasih tahu rahasianya. Saya juga bisa bikin gitu. Gimana Pak cara bikinnya? Begini. Oke. Di dunia trading, itu ada broker ya. Anda kalau mau trading forex, Anda harus berhubungan dengan broker. Yang pasti, Bapepti mengatur bahwa Anda kalau mau trading forex lah, kita ngomong karena saya bicara forex ya. Anda harus menggunakan broker dalam negeri.
yang sudah dilegalisasi atau disertifikasi oleh Bapepti. Yang tidak, ya artinya ilegal. Itu saja dulu. Nah, kebanyakan perusahaan yang menawarkan robot forex menggunakan broker luar negeri. Ketika kita tanya, kenapa Pak pakai broker luar negeri? Oh, karena kalau broker luar negeri, spreadnya, udahlah gampangnya biaya dan segala macam gitulah ya, nggak usah ngomong teknisnya. Lebih murah. Sekarang, oh gitu Pak ya. Boleh nggak begini? Saya nggak apa-apa lah pakai broker dalam negeri. Walaupun spreadnya besar segala macam gitu, biayanya tinggi, nggak apa-apa. Tapi saya mau robotnya dipasang di broker dalam negeri. Coba tanya, bisa nggak? Nggak bisa. Padahal platform perdagangan forex di semua broker ya itu-itu aja. Kalau nggak MetaTrader 4, MetaTrader 5. Artinya, kalau you bisa pasang robot itu di broker luar negeri, ya juga bisa di broker dalam negeri. Karena platformnya sama. Jadi tidak ada alasan tidak bisa. Bisa. Harus bisa. Oke? Tapi kenapa dia tidak mau? Kalau saya mau membuat robot trading forex yang berbasiskan money game, pastinya saya tidak pakai broker dalam negeri. Cepat ketahuan. Saya pakai broker forex luar negeri yang bekerja sama saya. Bisa kita atur. Nanti bagi profit. Aturnya gimana? Begini. Pada dasarnya, trading, saya bikin singkat ya, supaya nggak usah pening kepala Anda. Trading yang terjadi dengan menggunakan robot forex itu di broker luar negeri itu, dalam 1 bulan itu, sebenarnya hasilnya tidak seperti itu. Hasilnya mungkin plus, tapi plusnya paling cuman 4% gitu. 5%, bahkan bisa minus, ya. Tapi kenapa dia bisa kasih laporannya plus? Nah, menarik kan? Sekali lagi, trading kalau dilakukan dengan sesungguhnya, itu hebat-hebatnya suatu mekanisme, sistem atau robot dengan mengacu sistemnya Jim Simon, paling-paling antara 5-6% per bulan. Paling-paling. Itu paling hebat tuh. Tapi kenapa dia bisa memberikan laporan Anda seakan-akan menang 20%? Ada tahu jawabannya? Gini deh. Trading itu sebenarnya menghasilkan cuma 3%. Untung 3% sih. Tapi dilaporkan ke Anda untung 20%. Nah, siapa yang mau bayarin 17%-nya? Kan nggak masuk akal dong. Masa perusahaan mau rugi, untung cuma 3%, lapor ke Anda 20%? Oh, bisa. Dasarnya dulu ya, history trading ya, itu bisa dirubah. Udahlah panjang lah ceritanya, percaya aja. Jadi sebenarnya transaksi yang ada di broker luar negeri itu tidak transparan. Saya buat tidak transparan buat para pemainnya. Dia nggak usah tahu trading yang sebenarnya terjadinya seperti apa. Ya, ada sih historinya, tetapi history pasang, jual, cut loss segala macam itu bisa diedit. Editnya gimana? Udah nggak usah tahu lah. Pokoknya bisa diedit. Jadi, meskipun dia untungnya cuma 3%, saya bisa buat laporan seakan-akan untung 15%. Dalam waktu sebulan. Padahal, dalam waktu sebulan itu untungnya cuma, tadilah misalnya cuma 3% 1 bulan. Saya bisa kasih laporan ke Anda 15%. Kalau untung cuma 3%, saya kasih laporan Anda 15%, 12%-nya saya ambil dari mana? Nah, disinilah money game bekerja. Sederhana. Ketika Anda pakai robot saya, Anda harus beli kan? Saya buat tingkatan, yang paling murah sampai yang paling mahal. Yang paling murah saya kasih bagi hasilnya 60 saya, Anda 40. Anda beli yang murah. Yang lebih tinggi, oke, saya 55 deh misalnya, Anda 45. Sampai yang paling mahal, Anda 90 deh. Saya 10 aja nggak apa-apa gitu ya. Kebanyakan dari pemain ini, kebanyakan ya, tidak selalu. Kan saya juga menyasar orang-orang menengah bawah. Belum tentu orang menengah atas itu mau main forex. Oke? Nah, orang yang menyewa robot yang paling murah, Anda boleh tanya lah.
mereka kembali modalnya. Jadi misalkan dia beli robotnya 10 juta, dia invest gitu ya, sampai untuk kembali modal robotnya itu, misalnya 10 juta deh kita bilang, itu dia butuh 1 tahun. Jadi kalau di tengah jalan dibredel gitu sama pemerintah, meskipun tiap hari plus terus gitu ya, karena ada bagi hasil 60-40, dia belum kembali modal. Nah, uang ini yang diambil, satu, untuk beli robot, sama untuk bagi hasil, itulah buffer saya untuk memberikan Anda kemenangan-kemenangan semu setiap bulan. Oke? Nangkap ya? Jadi dari mana saya bisa membayar selisihnya? Untung cuma 3% sebulan, saya kasih Anda laporan 15% untungnya. 12% saya dari mana? Tadi dari uang robot Forex yang Anda bayar ke saya, plus bagi hasil. Saya punya tabungan nih. Ya kan? Saya bisa bayar Anda. Kan 1 tahun. Tapi jangan lupa, ini kan berkembang. Dia rekrut lagi orang baru. Nah, orang baru ini store uang lagi kan? Nah, ini juga ada tadi kan bagi hasil 60-40 sama biaya robotnya ya. Nah, ini jadi buffer saya. Bisa saya bayar untuk Anda juga, buat bayar orang ini juga yang di bawah. Demikian seterusnya. Sehingga ujung-ujungnya sama, ketika rekrutmen itu lama-lama melemah, saya nggak punya buffer lagi untuk bayar. Tapi testimoni di luar hebat. Wah, ini laporan tradingnya setiap hari positif. Ya ada sih beberapa kali minus, tapi nggak lama positif lagi. Meyakinkan trader luar negeri. Oke? Coba dah minta. Saya mau, bukan trader luar negeri, sorry maksud saya. Broker luar negeri, saya suka terbalik-balik. Coba dong, robotnya saya mau pasang di broker dalam negeri nih. Kebetulan yang punya om saya. Bisa dong. Harusnya bisa kan, tapi tidak bisa. Karena nggak ada kerjasama gitu ya. Nggak bisa diatur-atur yang broker di dalam negeri ini. Karena sanksinya berat. Oke? Wah, tapi ini sudah punya. Ini kok, saya bisa meyakinkan orang. Saya punya kok izin SIUPL. Kan dijual secara berjenjang. Nggak boleh. Sebenarnya Mbak Pepti bisa menebas saya kalau saya membuat perusahaan robot trading itu dengan izin penjualan langsung atau berjenjang. Nggak bisa. Oke? Jadi intinya, cukup panjang juga saya ini ya. Jadi intinya saya bisa membuat sebuah sistem robot trading forex yang seakan-akan setiap bulan keuntungannya sebut saja antara 10-20 deh. Nggak usah banyak-banyak lah, saya janjikan Anda 10-20 deh. Yang setahunnya antara 120-240% deh. Nggak usah tinggi-tinggi deh. Ya, atau dengan kata lain setiap hari cuman plus minus 0,5% dah gitu ya. Bisa. Saya pakai aja broker luar negeri yang bisa saya ajak main. Oh, banyak. Ya, yang bisa saya bilang nanti history yang buat orang-orang ini dibuat seakan-akan plus terus gitu ya. Ya, sekali-sekali dibikin minus gitu ya. Walaupun hasil yang sesungguhnya tidak seperti itu. Nah, selisihnya siapa? Saya bayar. Nah, kan sudah kerjasama sama brokernya. Kan saya terima orang yang beli robot, saya simpan, waktu bagi hasil, ya itu buffer saya untuk kerjasama sama robot forex itu. Tentu nanti saya potong dengan komisi buat mereka yang menjalankan member get member itu. Pokoknya saya atur sedemikian rupa sehingga bagi hasil saya dengan broker luar negeri ini dan dengan membayarkan bonus ke bawah ini cukup. Bahkan saya sudah atur bisa bertahan di atas 3 tahun misalnya. Oke? Nah, bayangkan. Saya bicara sederhana begini saja, mungkin Anda masih meraba-raba gitu ya. Saran saya, dengarkan lagi dari awal. Ya, ketemu benang merahnya Anda baru, oh gitu ya. Ternyata ini saya bisa membuat perusahaan robot trading forex yang ujung-ujungnya sebenarnya money game juga. Tapi saya bungkus misinya gitu ya. Kalau YouTube kan misinya nonton iklan. Kalau Alimama belanja fiktif gitu ya. Ini misinya adalah trading gitu. Udah gitu aja kan, gampang ya. Kemudian ada satu hal lagi yang saya mau tambahkan adalah kapanpun atau dimanapun, kalau saya membuat sesuatu yang berbasiskan money game, itu ada masanya. Mungkin saya bisa bertahan 3 tahun, mungkin saya bisa bertahan
4 tahun. Tapi pada saatnya nanti ketika rekrutmen selesai atau pemerintah lebih tegas lagi seperti yang dilakukan terhadap VTube, selesailah. VTube kan sebelum disemprit di Februari itu sudah berjalan berapa lama? 8 bulan ya. Iya, dia sebenarnya sudah diumumkan ilegal dari Juli tahun 2020, tapi tetap saja dijual sampai akhirnya di Februari disemprit baru ditutup gitu kan. Tapi kan itu bisa jalan terus. Ya kan? Ya karena dia sistemnya pakai VP. Itu pinter-pinternya aja. Ya, pinter-pinternya aja. Jadi demikian saja bahasan saya mengenai bagaimana kalau saya mau membuat perusahaan robot trading forex yang bisa bertahan lama, yang mana sebenarnya yang saya buat money game gitu ya, tapi misinya adalah trading. Nah, atau dengan kata lain, kalau Anda bicara sama orang-orang yang sudah tahunan dan kehidupannya setiap hari adalah trading, maka dia juga akan mentertawakan sebenarnya. Kalau Anda ikut saya, taruh uang Anda ke saya, enggak lah, saya bilang Anda taruh uangnya langsung lah ke broker luar negeri kan begitu. Tapi Anda beli robotnya sama saya, uangnya Anda pasang tuh sana tuh ke broker luar negeri yang sudah saya kerjasama. Ketawa biasanya para trader forex karena mereka ngerti tidak begitu permainan forex. Tidak ada itu jaminan bahwa setiap hari rata-rata 1% gitu ya, walaupun tidak persis 1%. Atau sebulan antara 10 sampai 20% tidak ada. Yang tadi saya katakan Jim Simon aja keuntungannya cuma 60 sampai 70% per tahun, ya. Kalaupun otaknya Jim Simon dimasukkan sebagai algoritma robot saya, ya maksimum cuma 60-70% setahun. Ya dong, alias ya kira-kira 5% lebih per bulan maksimum, karena belum ada yang mengalahkan Jim Simon. Lah ini saya bisa menciptakan robot yang sebulannya 10-20% pakai otak siapa? Oke, itu aja lah gampangnya ya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat Anda supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.